Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Lanjutan tafsir Jalalain Al-Baqarah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitab. Menginginkan oleh kebanyakan dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Akan apa mereka inginkan? Nah, lau masdariyatun, belum lalau itu huruf masdariyah, sama seperti an. Jadi lau yaruddu nanti jadi maf'ul wadda. Maf'ul pertama, wadda maf'ulnya dua. Menginginkan oleh kebanyakan dari ahli kitab akan bahwa yaruddunakum, akan bahwa mengembalikan oleh mereka akan kamu, mim ba'di imanikum, dari sesudah keimanan kamu. Akan apa dikembalikan? Akan apa Oh bukan. Yaruddu maf'ulnya dua. Akan menjadi kafir. Ya, radda yang maf'ulnya dua, bukan wadda. Menginginkan oleh kebanyakan dari ahli kitab akan bahwa mengembalikan oleh mereka akan kamu, mim ba'di imanikum, dari sesudah keimanan kamu. Akan apa dikembalikan? Kufaran, menjadi kafir. Kenapa mereka pengen kamu jadi kafir? Hasadan, karena dengki. Ya, itu maf'ulun lah. Dianya hasadan itu maf'ul lah, atau maf'ul min ajli ya. Kainan. Jadi Syekh Jalal mentakdirkan kainan. Beliau pengen menjelaskan begini. Min indi anfusihim, jar majrur, na'at kepada hasadan. Hasadan kan mansub. Jadi jar majrur kalau jadi na'at, muta'alaknya wajib mahdhuf. Takdirnya mustaqiran boleh, kainan boleh. Semua begitu. Jar majrur daraf bila jadi na'at, bila jadi hal, bila jadi khobar, bila jadi silat, muta'alaknya wajib mahdhuf. Itu perlu ditulis, 4 kaedahnya. Jar majrur daraf bila jadi na'at, bila jadi hal, bila jadi khobar, bila jadi silat, muta'alaknya wajib mahdhuf. Ini takdirkan nih. Jadi kalau kita maknai hasadan, kedengkian, yang ada ianya kedengkian. Hasadan kainan min indi anfusihim, karena dengki yang ada ianya dengki. Seolah-olah yang jadi na'at bukan min indi tapi kainan yang ditakdir itu. Ini penting banget cara memaknai kitab. Hasadan kainan, karena kedengkian yang ada ianya kedengkian, min indi anfusihim, dari sisi mereka. Artinya hamalathum alaihi anfusuhumul khabisatu, mendorong akan mereka atasnya hasad oleh anfusuhumul khabisatu, oleh jiwa-jiwa mereka yang busuk, yang jelek, yang buruk. Anfusu fa'il hamalat. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqqu, dari sesudah ma yang nyata bagi mereka dalam kitab Taurat. Oleh apa nyata? Al haqqu, oleh kebenaran. Haqqu fa'il tabayyana kemarin kan? Fi sya'nin nabi, pada persoalan nabi, pada sifat nabi. Fa'fu anhum, maka maafkan olehmu wahai Rasulullah. Fa'fu, maka maafkan olehmu, ini untuk Rasulullah dan sahabat. Fa'fu, maka maafkan olehmu, anhum, dari mereka. Apa makna maafkan mereka? Utrukuhum, tinggalkan olehmu akan mereka. Wasfahu, apa makna wasfahu? A'ridu, bukan a'radu. Mana adira? Bukan a'radu tapi a'ridu, fi'il amar. Af'ilu, a'ridu. Tadi bacanya a'radu kan? A'ridu, fi'il amar. Akrimu, berpalinglah kamu. Fala tujazuhum, maka jangan engkau membalas akan mereka. Nah, kapan jangan engkau balas akan mereka? Hatta ya'tiyallahu bi amrih, hingga datanglah oleh Allah dengan perintahnya Allah, atau dengan perkaranya Allah, atau dengan urusannya Allah. Hatta ya'tiyallahu, hingga mendatangkan oleh Allah, bi amrihi, dengan urusannya Allah, fihim, pada mereka, mereka ahlul kitab. Apa urusan Allah? Atau apa perintah Allah? Minal qitali, dari peperangan.
Biarkan dulu mereka, maafkan. Sehingga datang perintah Allah untuk memberi izin memerangi ahlul kitab. Kemudian, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Nah, ini ulangan aja. Ulang makna kan? Biar lancar. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikan olehmu akan sholat. Wa atuz zakata. Berikan olehmu akan zakat. Wa ma tuqaddimu. Dan akan apapun yang engkau dahulukan. Saya mau maknai akan apapun. Jadi ma itu maf'ul muqaddam. Bagi tuqaddimu. Atau jadi mubtada, bermula apapun yang itu yang engkau dahulukan. Boleh juga. Ma isim syarat. Mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul muqaddam. Ma tuqaddimu, akan apapun yang engkau dahulukan. Mana lagi hilang? Wa ma tuqaddimu, dan akan apapun yang engkau dahulukan li anfusikum untuk dirimu, min khairin. Apa ma itu? Min khairin dari kebaikan, kata'atin, min khairin dari kebaikan, ayat ta'atin dari ketaatan, kasilatin seperti silaturahmi, wasodakatin seperti sedekah, tajidu niscaya, jawab ma isim syarat, niscaya engkau dapati akannya ma. Tajidu jawab ma, majzum tanda jazam hazfun nun karena af'alul khamsah. Tajidu niscaya engkau dapati akannya ma, ai sawabahu, engkau dapati akan pahalanya ma indallah di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah bima ta'malun, dengan apa saja yang kamu kerjakan itu basirun, itu yang maha melihat. Fayujazikum bihi, maka membalasnya Allah akan kamu, bihi dengannya ma ta'malun. Maka membalasnya Allah akan kamu bihi dengannya apa yang kamu kerjakan. Nah, itu yang kemarin kan? Sekarang baru lanjut. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan. Dan berkatalah oleh mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Berkata oleh mereka, apa kata mereka? La yadkhulal jannata illa man kana hudan. Tidak akan masuk akan surga illa man, kecuali oleh orang-orang yang ada ia itu Yahudi. Ini Yahudi berkata nih. Jadi pada suatu hari Yahudi dan Nasrani berdebat di depan Nabi. Apa kata Yahudi? La yadkhulal jannata illa man kana hudan. Tidak masuk akan surga. Mereka berkata, dan tidak masuk akan surga illa man, kecuali oleh man fa'il yadkhula, kecuali oleh orang yang ada ia itu Yahudi. Menurut Yahudi begitu. Yahudi berkata yang masuk surga cuma Yahudi. Ya, Nasrani enggak masuk surga. Orang Islam enggak masuk surga. Kata Yahudi. Jam'u haidin, dianya hudan itu jamak dari haid. Au nasara, atau kecuali Nasrani. Maknanya begini. Berkata oleh mereka Nasrani, tidak akan masuk akan surga kecuali oleh Nasrani. Nah, itu maknanya. Kecuali oleh orang-orang yang ada yaitu Nasrani. Jadi Nasara antah kepada hudan. Ini penggabungan nih. Sebenarnya dua perkataannya. Yahudi berkata, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi. Nasrani berkata, enggak akan masuk surga kecuali Nasrani. Digabung, makanya pakai jamak. Waqalu, dan mereka berkata, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tidak masuk ke dalam surga kecuali orang yang ia itu Yahudi atau ia itu Nasrani. Sekarang orang Islam juga berkata kan, tidak akan masuk surga kecuali orang Islam. Nah, kan gitu. Ya, memang kita harus yakin seperti itu. Yahudi nggak masuk surga karena dia nggak percaya ke Nabi Isa, nggak percaya ke Nabi Muhammad. Nasrani percaya ke Nabi Musa, nggak percaya ke Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad percaya kepada semuanya kan, lebih unggul. Nah itu. Qala dzalika Yahudul Madinati wa Nasara Najrana. Berkata akan demikian. Zalika maf'ul qala. Berkata akan demikian perkataan Yahudul Madinati oleh Yahudi Madinah, wa Nasara Najran dan oleh Nasrani Najran. Najran nama kota, nama negara.
Siapa yang berkata tadi? Ya itulah berkata akan demikian oleh Yahudi Madinah, wa Nasara Najrana, dan oleh Nasrani Najran. Kapan mereka berkata? Lamma tanadharu baina yadain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamma, ketika. Lamma hainiyah namanya. Bermakna ketika. Bermakna hina. Jadi lamma ini namanya lamma hainiyah. Daraf dia, daraf. Karena ada lamma huruf rabit nanti. Ada lamma huruf jazam kan? Nah, itu banyak lammanya. Ada model lamma. Ini udah ketemu lamma hainiyah. Lamma bermakna hina. Kapan mereka mengatakan itu? Lamma, ketika. Tanadaru, mereka berdebat. Berdebat. Baina yadain Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi kalau kita detilkan bagaimana cara mereka berkata? Qala al-yahudu, berkata oleh Yahudi. La yadkhulaha illal yahudu, tidak akan masuk akannya surga kecuali oleh Yahudi. Wa qala an-nasara, berkata oleh Nasrani. La yadkhulaha illan nasara, tidak akan masuk akannya surga kecuali oleh Nasrani. Nah, itulah dia. Kitab terlalu kecil. Yahudi disebut Yahudi kenapa? Nah, gini. Arti hada kembali. Karena mereka kembali dari menyembah anak sapi. Tadi mereka menyembah anak sapi, akhirnya taubat. Taubatnya diterima, kembali meninggalkan menyembah anak sapi. Disebutlah Yahudi. Kenapa Nasrani disebut Nasara? Nasara itu dari Nasara, menolong. Karena mereka menolong Nabi Isa. Disebutlah Nasara. Sama kayak orang Ansar. Kenapa orang Ansar disebut Ansar? Karena mereka menolong Nabi kah? Menolong muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi nama kan menunjukkan kepada musamma. Kayak kemarin, rantau ikil kah? Kenapa disebut rantau ikil? Karena menunjukkan kepada di sini banyak kerikil kah? Banyak batu-batu kecil. Selalu gitu. Jadi nama itu harus sesuai. Makanya kalau seseorang namanya soleh, mestinya orangnya harus soleh, kan gitu. Nah, kalau kita punya nama Muhammad, mestinya harus terpuji. Itu, punya perilaku yang baik. Khoslatan hamidah, punya sifat yang baik. Karena nama itu mencerminkan kepada musamma. Kita punya nama Abu Bakar Siddiq, kan keren banget. Masya Allah, itu harus mencontohi Abu Bakar misalkan. Dan seterusnya. Nah, Qushairi, bukan kaleng-kaleng nama Qushairi, nama ulama besar itu. Nama ulama besar. Ada satu kitab namanya Risalatul Qushairiyah. Kalangan Syekh Qushairi kan, kitab tasawuf. Nah, apalagi Furqan kan? Furqan itu ada dalam Quran, pembeda antara kebenaran dan kebatilan dan seterusnya. Nah, kan? Gitu. Apalah arti sebuah nama kan? Ada yang bilang begitu kan? Dalam Islam nama itu berarti, nama itu doa yang selalu dipanggil berulang-ulang. Ya. Sunnah mengganti nama. Kalau kebetulan nama kita kurang cocok misalkan kan? Sunnah kita ganti. Kata Nabi. Walaupun di KTP kita nggak diganti panggilannya. Ya. Panggilan kita ganti. Misalkan nama kita apa gitu, kita ganti. Nama saya panggil Ali mulai hari ini. Menunjukkan kepada ketinggian semangat kan? Kayak Sayyidina Ali. Pintunya ilmu Nabi. Nabi berkata, Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kota ilmu, kata Nabi. Ali itu pintunya. Jadi kalau mau mencari ilmu Nabi harus lewat pintu. Kalau lewat jendela mencuri kan? Lewat pintu. Makanya hampir semua tarikat itu jalurnya kepada Sayyidina Ali. Nah itu. Nanti mungkin ada dalam ta'lim. Itu. Nggak apa-apa kita ganti panggilan. Ya. Pentingnya nama kan? Mana tadi? Ya, tilka. Ya. Tilka ail qaulatu. Tilka ail qaulatu amaniyuhum. Bermula demikian. Demikian apa? Demikian perkataan. Tilkal qaulatu. Bermula demikian perkataan. Itu amaniyuhum.
Itu angan-angan. Apa mana angan-angan? Syahwatuhumul batilah. Itu syahwat mereka yang batil. Itu syahwat mereka yang batil, maknanya itu keinginan mereka yang batil. Bermula demikian perkataan tadi, itu amaniyuhum, angan-angan mereka, syahwat mereka yang batil. Itu cuma nafsu mereka. Ya, semua orang pengen masuk surga. Sehingga mengklaim dirinya lah yang masuk surga, yang lain neraka semua. Nah, itu syahwat. Qul lahum, katakan olehmu wahai Rasulullah, lahum, bagi mereka Yahudi dan Nasrani tadi. Qul lahum, katakan olehmu bagi mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqina fihi. Hatu, bawakan olehmu burhanakum, akan dalil kamu. Hujjatakum, akan hujjah kamu. Hujjah dalil. Hatu, bawakan olehmu, akan burhanakum, akan hujjah kamu, ala dzalik, atas demikian perkataan tadi, bahwa cuma kamu yang masuk surga. In kuntum shadiqin, jika adalah kamu itu orang yang benar, fihi, padanya demikian perkataan. Sekali lagi, hatu burhanakum, bawakan olehmu akan dalil kamu. Hujjatakum, akan hujjah kamu. Ala dzalik, atas demikian perkataan bahwa cuma kamu yang masuk surga. In kuntum shadiqin, jika adalah kamu itu orang yang benar padanya perkataan. Mana dalilnya kalau cuma kalian yang masuk surga? Hatu fi'il amar. Ada yang bilang isim fi'il amar. Pendapat yang kuat hatu fi'il amar. Hatu. Bala yadkhulul jannata ghairuhum. Ya, benar. Masuk surga, masuk akan surga oleh selain mereka. Bala iya atau na'am. Benar. Yadkhulul jannata ghairuhum, masuk akan surga oleh selain mereka. Selain mereka masuk surga. Siapa selain mereka? Man aslama wajhahu lillah. Orang-orang yang menundukkan ia akan wajahnya untuk Allah. Bala, bagaimana cara mengartikan bala? Oh, bala gini. Bukan benar mereka masuk surga, bukan. Bala. Benar yang di depan, yang di belakang enggak benar maknanya. Benar, masuk surga, masuk akan surga oleh selain mereka. Artinya cuma selain mereka yang masuk surga. Mereka enggak masuk surga. Nah, itu kata Syekh Sawi. Siapa mereka yang masuk surga? Bala. Nah, gimana cara mengartikan yang bagus ya? Atau hanya saja ya? Bala hanya saja juga boleh. Hanya saja masuk akan surga oleh selain mereka. Siapa selain mereka yang masuk surga? Yahudi dan Nasrani enggak masuk surga, yaitu man aslama wajhahu. Orang-orang yang menundukkan ia akan wajahnya untuk Allah. Orang-orang yang menundukkan ia akan wajahnya untuk Allah. Inqada. Inqada fi'il madhi. Inqada ini infa'ala. Memaknai aslama. Apa makna aslama? Inqada. Inqayada. Orang-orang yang tunduk ya li amrihi, bagi perintahnya Allah. Ya. Hanya saja masuk akan surga oleh selain mereka. Siapa selain mereka? Man aslama. Orang-orang yang menundukkan ia akan wajahnya untuk Allah. Inqada. Tunduk ya li amrihi, bagi perintahnya Allah. Wa khussal wajhu, dan dikhususkan akan wajah. Wa khussal wajhu, dikhususkan akan wajah. Kenapa wajah doang yang disebutkan? Orang yang menundukkan wajahnya, badannya, hatinya bagaimana? Nah, wa khussal wajhu, dikhususkan akan wajah. Li'annahu asyraful a'dha'i, karena sesungguhnya wajah itu yang paling mulianya anggota badan. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya wajah itu asyraful a'dha'i, yang paling mulia anggota badan. Fa ghairuhu aula, maka bermula selainnya wajah itu lebih utama. Fa ghairuhu aula, maka bermula selain wajah itu lebih utama. Kalau wajahnya aja udah ditundukkan, maka yang lain pasti tunduk lah.
Karena kita kemana-mana kan bawa wajah. Nggak mungkin wajah kita tinggalkan kan. Begitu kita menghadap seorang pakai wajah, berarti badan kita pun ikut menghadap. Jadi orang yang menundukkan wajahnya untuk Allah, mau sujud misalkan, berarti badannya juga otomatis ikut. Nah itu. Jadi ini biasa dalam bahasa Arab. Menyebutkan bagian, maksudnya seluruh. Nah itu. Menyebutkan sebagian, maksudnya seluruh. Nah. Tadi di atas udah ketemu tadi, lupa mana. Menyebutkan sebahagian, maksudnya seluruh. Kita ulang lagi maknanya ayat biar nyambung Tetapi masuk akan surga oleh selain mereka, yaitu man aslama, orang-orang yang menundukkan ia akan wajahnya lillahi untuk Allah wa huwa muhsinun. Padahal dianya siman itu yang berbuat baik. Nah, jadi wahwahal. Bahwa padahal dianya siman itu muhsinun yang berbuat baik. Apa makna berbuat baik? Muwahhidun, bertauhid. Bahwa padahal dianya siman itu muhsinun, berbuat baik, ay muwahhidun, bertauhid. Artinya yang masuk surga orang-orang yang tunduk kepada Allah plus dia bertauhid. Tunduk kepada Allah juga bertauhid, juga melakukan banyak kebaikan. Nah, muhsinun kan berbuat baik. Nah. Falahu ajruhu wa inda rabbih, maka baginya siman, man aslama, maka baginya siman, baginya orang itu ajruhu, pahalanya siman, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Falahu ajruhu wa inda rabbih. Artinya sawabu amali al jannatu. Artinya bermula pahalanya siman, bermula pahala amalnya siman itu surga. Ya, jadi man aslama, orang-orang yang menundukkan ia akan wajahnya. Makna menundukkan ia akan wajahnya, aslama, orang-orang yang masuk Islam ia dengan jiwa raganya, itu maknanya. Masuk Islam bukan dengan mukanya, dengan seluruh badannya, zahir batinnya. Artinya secara zahir dia Islam, secara batin juga dia Islam, bukan munafik. Itu makna aslama wajah yang sebenarnya. Orang-orang yang menundukkan ia akan wajahnya. Wajah kan anggota zahir. Apa makna menundukkan wajahnya? Artinya dia masuk Islam dengan seluruh badannya, melakukan perintah Allah yang zahir. Wa huwa muhsinun, dan dianya itu berbuat baik. Syekh Jalal mengartikan muwahhidun, dia itu bertauhid. Artinya zahirnya masuk Islam, batinnya juga masuk Islam, bertauhid. Itu maknanya, bukan munafik. Nah. Falahu ajruhu, maka baginya siman itu pahalanya siman inda rabbih, di sisi Tuhannya. Ai sawabu amalihil jannatu, bermula pahala amalnya siman itu surga. La khaufun alaihim wa lahum yahzanuna fil akhirah. Dan tidak ada ketakutan di atas mereka. Wala khaufun, dan tidak ada ketakutan itu di atas mereka. Jadi la itu la yang rafa' isim nasab khabar. La apa namanya? Lupa. La hijat. La hijat, rafa' isim nasab khabar. Atau la nafi khaufun mubtada juga boleh. Dan tidaklah bermula ketakutan itu di atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidaklah bermula mereka itu yang gundah fil akhirah, di akhirat. Itu orang yang masuk Islam dengan sempurna, di akhirat enggak ada kegundahan. Di dunia pun insya Allah enggak gundah, walaupun dalam keadaan susah misal. Nah, titik dulu. Ada pertanyaan coba? Masya Allah. Mana? Syahwat mereka, syahwat keinginan. Syahwat kan keinginan. Keinginan mereka yang batil. Batilah naat kepada syahwat. Kan ada bahasa Indonesia, nafsu syahwat. Nafsu syahwat, syahwat keinginan. Hawa nafsu, keinginan juga. Hawa nafsu. Kalau
Faghairuhu khussal wajhu bidzikri, dikhususkan akan wajah dengan disebut. Kenapa dalam ayat tadi man aslama wajhahu, cuma wajah doang? Li'annahu asyraful a'dha, karena wajah itu yang paling mulia dari anggota manusia kan. Ya. Faghairuhu, maka bermula lainnya wajah itu lebih aula. Maka bermula lainnya wajah itu lebih aula, maknanya begini. Kalau wajahnya saja sudah tunduk kepada Allah, berarti anggota badan yang lain pasti tunduk. Itu makna lebih aula. Gak mungkin kan wajahnya tunduk, badannya ditinggalin? Gak mungkin. Itu sama kayak dalam bahasa Indonesia juga sering, kemana si Fulan, kok nggak kelihatan mukanya? Kan gitu. Maknanya apa? Nggak kelihatan orangnya. Bukan mukanya doang. Fatayat, artinya aman Fatayat? Nah, ditanya artinya, kadang terlalu cepat, kadang diulang lagi. Allahu Akbar. Satu ayat aja ngaji, jangan panjang-panjang. Coba. Ya, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Masih boleh bertanya, lihat-lihat dulu.